warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazidan Alkifari. Izin memperkenalkan teman-teman saya. 192. Saya Refli Ikram dengan NPM 22610158. Saya Ramai Supratama dengan NPM 22610068. Trigatmi Yuda dengan NPM 22610146 di Kami sini. dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu The Dimension of Culture atau asumsi dasar dalam budaya organisasi. Yang pertama ada realitas atau reality, merupakan persepsi kolektif tentang apa yang nyata, ada, dan bermakna. Realitas tidak hanya terbatas pada yang terlihat atau terukur secara ilmiah, tetapi juga bisa berbasis norma, tradisi, dan keyakinan. Contoh, dalam budaya ilmiah barat, realitas dianggap empiritis atau terbukti dengan data. Dalam budaya spiritual, realitas bisa mencakup hal-hal gaib yang tidak kasat mata. Kebenaran atau truth adalah mekanisme atau tolok ukur yang digunakan kelompok atau organisasi untuk menilai apakah suatu informasi atau tindakan dianggap benar dan sah. Kebenaran bisa didefinisikan melalui otoritas, kepemimpinan atau tokoh, konsensus, kesepakatan bersama, atau metode ilmiah atau bukti objektif. Contoh, dalam organisasi birokrasi tradisional, kebenaran bisa berarti mengikuti perintah atasan. Sementara, dalam organisasi berbasis riset, kebenaran berarti sesuai data dan penelitian. Definisi tentang waktu dan ruang. The Nature of Time and Space. Menurut Sein, tahun 2010, asumsi tentang waktu dan ruang adalah keyakinan dasar yang dimiliki suatu kelompok atau organisasi mengenai bagaimana waktu dipersepsi, digunakan, dan dihargai, serta bagaimana ruang fisik dan sosial dipahami, dibagi, atau dikelola. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi tentang waktu. Asumsi tentang waktu bukan sekedar dimensi fisik, melainkan konstruksi budaya. Hall 1983 membedakan dua orientasi waktu utama. Monochronic time atau biasa disebut dengan me time. Waktu dianggap linier, terbagi jelas, sangat dihargai. Fokus pada satu aktivitas pada satu waktu. Disiplin jadwal. Selanjutnya, polychronic time. Polychronic time yaitu waktu dianggap fleksibel, memungkinkan multitasking. Hubungan sosial lebih diutamakan daripada ketepatan jadwal. Selanjutnya, Clark dan Stolberg pada tahun 1961 berpendapat bahwa setiap budaya memiliki cara pandang berbeda terhadap waktu, dan perbedaan ini akan berpengaruh besar terhadap pola pikir, perilaku, serta cara sebuah organisasi mengelola aktivitasnya. Orientasi waktu ini terbagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Asumsi tentang ruang. Hall 1966, Praximis adalah kajian tentang bagaimana manusia menggunakan dan menafsir jarak fisik dan ruang sosial dalam interaksi interpersonal. Edward T. Hall memperkenalkan istilah ini untuk menunjukkan bahwa jarak antar orang dan pengaturan ruang bukan semata-mata soal fisik, melainkan struktur secara budaya. Setiap kelompok atau masyarakat memiliki norma tidak tertulis tentang seberapa dekat orang lain boleh mendekat, bagaimana teori dipertahankan, serta bagaimana ruang publik dan privat diatur. Dalam konteks budaya organisasi, asumsi tentang ruang adalah keyakinan dasar organisasi mengenai seberapa besar ruang pribadi dihormati, bagaimana tata letak fisik dan digital di organisasi, bagaimana jarak mempengaruhi komunikasi, hierarki, dan kenyamanan psikologis dan anggota organisasi. Definisi asumsi tentang hakikat manusia, aktivitas dan hubungan humanitar, HPN,
Menurut Shin 2010, setiap organisasi tidak hanya dibangun atas dasar struktur formal dan strategi, melainkan juga diikat oleh seperangkat asumsi berdasarkan yang sulit terlihat namun kuat memengaruhi perilaku. Salah satu adalah asumsi tentang hakikat manusia, aktivitas dan hubungan basic, assumptions about home, nature, HP, and relationship. Asumsi tentang hakikat manusia, aktivitas dan berhubungan adalah keyakinan berdasarkan yang dimiliki suatu kelompok mengenai: 1. Bagaimana sifat dasar manusia, apakah manusia pada dasarnya baik, jahat, atau netral. 2. Bagaimana seharusnya manusia bertindak dan aktivitas dalam kehidupan maupun pekerjaan. 3. Bagaimana hubungan antar individu dalam kelompok sosial atau organisasi sebaiknya dibangun individualistik, konfliktif, atau hierarkis. 1. Asumsi tentang hakikat manusia, human nature, berkaitan dengan pandangan dasar suatu budaya atau organisasi tentang siapa manusia itu. 2. Asumsi tentang aktivitas human HP orientation, berkaitan dengan bagaimana manusia seharusnya hidup dan beraktivitas. 3. Asumsi tentang hubungan human relationship, berkaitan dengan bagaimana manusia seharusnya berhubungan dengan orang lain, kelompok, atau struktur sosial. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengapa pentingnya dalam organisasi. Itu dibagi jadi 4. Yang pertama, sistem manajemen dan kepemimpinan, gaya otoriter versus partisipatif, dipengaruhi oleh asumsi dasar tentang manusia. Yang kedua, sistem motivasi dan reward, apakah organisasi menghargai individu atau bonus personal atau tim bonus keaktif. Yang ketiga, etika kerja adalah menekankan pencapaian hasil, keseimbangan hidup, atau pengembangan diri. Yang keempat, konflik organisasi, apakah diselesaikan melalui aturan formal, universal, hubungan personal, particulation personal, atau mediasi kolektif. Selanjutnya, contoh nyata dalam perusahaan Indonesia. Telkom Indonesia menghubungkan asumsi bahwa manusia dapat berkembang banyak program pengembangan SDM dan inovasi. Hubungan yang dilakukan kolektivistik, tetap dalam struktur tetap hierarkis. Startup teknologi di Jakarta lebih menekankan pada asumsi bahwa manusia kreatif dan mampu bertanggung jawab, good, mendorong aktivitas doing, dan berkoming dengan gaya kerja fleksibel dan kolaboratif. Sedangkan BUMN tradisional atau birokrasi pemerintah lebih cenderung mengasumsikan manusia perlu diawasi. Aktivitas dikelola lewat SOP ketat dan hubungan didominasi oleh struktur hierarkis. Di sini saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dari kelompok kami, yaitu budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dihayati oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman perilaku dalam bekerja. Edgar Haskin 2010 menekankan bahwa budaya organisasi tidak hanya tampak pada aspek luar, artefak dan nilai yang dinyatakan, tetapi lebih dalam pada asumsi dasar yang tidak disadari, yaitu keyakinan dasar mengenai realitas, waktu, ruang, serta hakikat manusia. Asumsi ini membentuk fondasi tak kasat mata yang menentukan cara organisasi hidup, berkembang, dan menghadapi tantangan. Dari uraian teori dan studi kasus dapat disimpulkan bahwa asumsi budaya mendalam adalah kunci memahami perilaku organisasi, apa yang dianggap benar, bagaimana waktu dimaknai, dan bagaimana manusia dipandang. Semuanya memengaruhi strategi,
struktur, dan dinamika organisasi. Tidak ada asumsi yang mutlak benar. Setiap budaya organisasi memilih orientasi yang sesuai dengan nilai, sejarah, dan tantangan lingkungannya. Organisasi modern cenderung menggabungkan ketiga aspek tersebut. Misalnya, mengutamakan data empiris, memanfaatkan waktu efisien monotonik, namun tetap menjaga hubungan kolaboratif. Kolektivisme kasus Telkom Indonesia membuktikan bahwa perubahan asumsi budaya mendalam adalah syarat penting untuk transformasi bisnis. Keberhasilan Telkom dalam beradaptasi dengan era digital menunjukkan bahwa perubahan budaya menyentuh level paling dalam dapat membawa organisasi menuju keunggulan kompetitif. Sekian video presentasi pada siang hari ini. Sekian dari kami kelompok 1. Izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.